kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syafira Aini, kemudian Zara Amelia Putri, Anissa Dwi Cahyani, dan Zakia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan mutu atau bisa disebut juga quality planning. Perencanaan mutu atau quality planning adalah proses menentukan standar kualitas serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Perencanaan ini dilakukan agar suatu organisasi atau lembaga pendidikan dapat menghasilkan layanan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam bidang pendidikan, perencanaan mutu bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, adapun tujuan perencanaan mutu, yang pertama yaitu perencanaan mutu dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, menetapkan standar kualitas yang jelas dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengarahkan seluruh kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dan yang keempat, memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, dengan ada tujuan yang jelas, lembaga pendidikan dapat mengembangkan sistem kerja yang lebih terarah dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan mutu. Perencanaan mutu memberikan berbagai manfaat bagi organisasi atau lembaga pendidikan, seperti yang pertama, membantu lembaga dalam menjalankan kegiatan secara sistematis dan terencana. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, melalui perencanaan mutu yang baik, lembaga dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan mutu. Dalam melaksanakan perencanaan mutu, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu menentukan standar mutu yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Dan yang ketiga, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai standar mutu. Dan yang keempat, menentukan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Yang kelima, menyusun strategi dan metode untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Baiklah, langkah-langkah ini membantu organisasi dalam mengatur proses kerja agar lebih terarah. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang contoh perencanaan mutu dalam pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan, perencanaan mutu sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi yang akan dilakukan agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan berkualitas. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam perencanaan mutu pendidikan. Yang pertama, menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan. Kurikulum harus dirancang dengan baik agar materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, merencanakan program pelatihan dan pengembangan guru. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan, sehingga perlu adanya pelatihan dan pengembangan kemampuan agar guru dapat meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadiannya. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Sarana seperti ruang kelas, buku, media, pembelajaran, serta teknologi pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif bagi peserta didik. Yang keempat dan yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dengan evaluasi, lembaga pendidikan dapat mengetahui kekurangan yang ada dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan serta hasil belajar peserta didik.
sehingga lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan perencanaan mutu dengan penilaian mutu. Perencanaan mutu merupakan bagian penting dalam sistem penilaian mutu. Melalui perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Adapun kesimpulannya, perencanaan mutu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat mengatur berbagai kegiatan secara sistematis dan terarah. Hal ini akan membantu lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. I just had to let you know you're